Halo, selamat datang di channel saya Aldi Okta dan di video kali ini kita mau nonton sebuah video YouTube yang ada ngebandingin tentang si Huawei P40 Pro, Galaxy S20 Ultra, dan iPhone 11 Pro Max. Kenapa saya bikin video reaction seperti ini? Karena saya nggak sanggup untuk beli ketiga HP ini. Jadi di sini dia membicarakan tentang perbandingan kamera antara P40 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra, dan iPhone 11 Pro Max atau iPhone 11 Pro Max. Nah, ini dia untuk halaman awalnya dari si Mr. Husi Boss. Oke. Dan kita putar di setelan 4K ya, biar kita bisa lihat jelas juga untuk hasilnya seperti apa. Oke, kita pakai full screen. Okay, welcome to what I would say is the camera comparison of the year. We've got the three companies that I would say make the best smartphone cameras, and these are pretty much their best smartphones. So, welcome to Huawei P40 Pro, Galaxy S20 Ultra versus iPhone 11 Pro Max. Nah, jadi di awal video, dia kayak ngebandingin di awal nih bagaimana suaranya antara ketiga ini dan juga untuk kualitas videonya. Dan kalau kita lihat seperti ini, untuk jarak yang sama sepertinya P40 Pro dan iPhone 11 Pro Max ini shoot-nya lebih jauh daripada atau lebih ngezoom si Galaxy S20 Ultra kalau bisa kita lihat. Dan untuk suaranya karena sekilas gitu ya, jadi belum bisa ngebedain dengan jelas gitu mana yang lebih jernih suaranya. Tapi kalau untuk gambar saya lebih suka si iPhone 11 Pro Max karena dia ngambilnya lebih jauh dan untuk langitnya kita bisa lihat di sini lebih biru daripada si P40 Pro, tapi nggak kurang biru dari si Galaxy S20 Ultra. Let's do this. To get one thing straight, the P40 Pro's strength is really in photos, but just before we get to that, the company have made improvements to video too. All three phones can record 4K video at 60 frames per second. Nah, jadi ini dia ngambil video dalam mode 4K 60 fps. Nah, dibandingin dengan yang lainnya sebenarnya si P40 Pro ini udah upgrade di bagian kameranya. Tapi untuk di bagian videonya dia juga ada upgrade-nya. Tapi orang lebih fokus kayak ke bagian kameranya gitu untuk si P40 Pro. Ya memang nggak bisa dipungkiri sih untuk hasil jepretannya itu bagus banget. Tapi nggak hanya di sektor kameranya. Maksudnya nggak hanya untuk pengambilan kamera aja, tapi untuk pengambilan video dia juga banyak melakukan upgrade. Samsung can even do 8K, but that comes with its own set of caveats, and I wouldn't really recommend using it. Nah, dibilangnya Samsung juga bisa ngambil 8K, tapi resolusinya mungkin kurang bagus, tapi ya belum banyak juga yang pakai 8K sekarang untuk layar aja, layar monitor, layar TV, itu nggak banyak yang pakai 8K. Kebanyakan juga yang paling mahal itu untuk laptop sekarang pakainya 4K. Dan TV sendiri itu baru Samsung yang pakai 8K kayaknya. Anyways, when you're just filming standard video in the daytime, the main differentiator is really just the style that each company has opted for. Nah, jadi dia lagi ngambil video gitu ya. Dan kita lihat di sini langitnya tuh bagusan si Samsung Galaxy S20 Ultra. Walaupun dia agak ngezoom daripada yang lainnya. Tapi kalau untuk warna, saya lebih suka si Galaxy S20 Ultra. iPhone sticks closest to reality. Samsung takes that reality and adds a little bit of extra vibrance, and Huawei's is just a little bit different. Nah, dia juga setuju katanya tadi kalau untuk yang si Samsung itu ngambil warnanya tuh pas gitu, vibrantnya tuh pas. Nah, di sini dia juga ngambil gambar di perairan gitu ya, kayak kolam. Dan masih salah fokus sama langitnya gitu. Kenapa si Samsung ini kualitas langitnya tuh bagus banget. Sedangkan untuk si P40 Pro ini agak pucat dia. Gone are the days when Huawei just took the saturation slider and whacked it up to max settings. The P40 Pro's output, if anything, is actually the least saturated in a lot of cases. Nah, jadi dibilangnya kalau si P40 Pro ini saturasinya nggak terlalu banyak. Dan untuk si S20 Ultra sama si iPhone 11 Pro Max ini saturasinya dikencengin banget gitu. Lebih dalam.
It's similar to the iPhones, but almost a little bit fainter, and if you look at the bright areas, you can see it does occasionally overexpose. Nah, jadi kalau kita lihat nih di sini, di video ini bajunya si Samsung ini putih, tapi nggak silau gitu. Sedangkan untuk si P40 Pro dia silau, sedangkan untuk si iPhone 11 Pro Max nih dia lebih gimana ya? Lebih gelap daripada si Galaxy S20 Ultra dan P40 Pro. Jadi kayaknya kalau untuk di gambar ini atau di video ini dengan warna baju yang terang, saya lebih pilih si iPhone 11 Pro Max. Karena dia ngambilnya lebih dapet, lebih smooth, lebih nyantai. Sedangkan si P40 Pro tuh, aduh, kontras banget. This brightness, though, may well be in part because of its huge camera sensor, which lets a ton of light in, and so when you're in the dark, this potential weakness turns into a strength, and it's pretty much a case. Nah, jadi dia sekarang ngambil di keadaan low light, cahayanya gelap, dan kalau kita lihat di sini, saya lebih suka malahan si P40 Pro. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini detailnya dia lebih dapat. Cahayanya lebih terang, tapi walaupun langitnya ini masih agak ngaco ya. Kalau untuk langit memang masih bagusan si S20 Ultra, tapi kalau kita lihat lagi di bagian jalanannya ini lampunya, dia kurang gitu. Ini agak terlalu terang di bagian lampunya, sehingga dia agak ngeblur di bagian kotaknya ini, sehingga dia nggak kelihatan gitu, ada garisnya di sini. Sedangkan untuk di P40 Pro dia kelihatan, masih bagus. Nah, kalau untuk di iPhone 11 Pro Max ini, dia gelapnya gelap banget. Mungkin lampunya memang nggak terlalu terang, kayak si S20 Ultra atau si P40 Pro. Dia memang agak lebih nyantai dalam untuk low light-nya. Tapi ya terlalu gelap kalau kata saya. Case of the darker you go, the further behind the other two fall. So let's go really dark, the kind of darkness where Samsung's video is looking like a potpourri of. Nah, kalau kita lihat di sini, di P40 Pro, kita lihat bagian wajahnya ya. Ini masih agak kelihatan di sini, dan ini langitnya malahan kayak subuh gitu. Kayak matahari baru mau terbit. Dan kalau kita lihat nih detailnya di belakang masih dapat banget. Sedangkan untuk si S20 Ultra nih mukanya ngeblur banget. Langitnya sih bagus, sesuai gitu ya. Tapi untuk di bagian hijau tanamannya ini malahan nggak kelihatan lagi. Mungkin kayak kontras atau saturasinya dia seperti ini ya, untuk spesifikasi di low light-nya. Nah, di bagian belakangnya juga warna batanya nggak secerah di P40 Pro. Dan untuk si 11 Pro Max, dia di sini rumputnya ini nggak kelihatan detailnya malahan. Kalau kita lihat di S20 Ultra nih mungkin ada sedikit tentang gundukannya ataupun ada rumputnya. Di sini masih agak kelihatan berbeda warnanya. Untuk si P40 juga masih kelihatan. Nih ada gundukannya sedikit-sedikit gitu ya, kelihatan. Sedangkan untuk di iPhone 11 Pro Max dia nggak kelihatan. Dibilang nggak kelihatan banget sih nggak juga. Tapi kalau kita harus melihatnya tuh nggak sama gitu. Oke, next. Pixels, and the iPhones, well, you can barely see anything. I'm also going to drop the prices of each of these phones on screen right now, just the UK price, just to give you an idea of how they stack up relative to each other. The P40 Pro is also very snappy when focusing. The phone has a new Octa phase detection autofocus system, but to be honest, the iPhone can keep up and can actually do so with a smoother. Nah, jadi kalau kita bandingin, jadi di sini dia ngebandingin untuk autofocusnya. Si P40 Pro itu cepat banget autofocusnya dibandingin dari kedua HP yang lainnya. Dan nomor 2 itu yang paling cepat si iPhone 11 Pro Max kalau kita lihat. Dan yang terakhir adalah Galaxy S20 Ultra. Entah kenapa, tapi kalau untuk gambar sih saya masih dengan pencahayaan yang cukup gitu ya. Untuk warna saya lebih suka si Galaxy S20 Ultra. Tapi untuk autofocus dia kalah dengan antara si P40 Pro dengan iPhone 11 Pro Max. Focusing system. Samsung's phone has improved since launch, but I mean, it's not great. And here's some selfie video. It's kind of amazing. We've got smartphones here that can take phenomenal video on their front cameras. And one of the first things you might be able to tell is that Huawei's dialed up the audio quality on their phones, and their AI noise reduction is now fantastic.
Nah, kita balik dulu 5 detik sebelumnya. Di sini dia ngebandingin untuk 4K dengan kamera depan. Dia ngambil video 4K dengan kamera depan. Dan kalau kita lihat di sini si Galaxy S20 Ultra dia ngambilnya lebih lebar. Untuk si iPhone 11 Pro Max deh. Dia lebih lebar ngambilnya untuk angle-nya nih. Jadi dia kayak lebih wide gitu kameranya. Sedangkan nomor 2 tuh Galaxy S20 Ultra dan yang terakhir ada si P40 Pro. Tapi untuk kualitas audionya si P40 Pro ini menang banget. Bisa kita dengerin lagi mungkin bagi yang kurang jelas. System. Samsung's phone is kind of amazing. We've got smartphones here that can take phenomenal video on their front cameras. And one of the first things you might be able to tell is that Huawei's dialed up the audio quality on their phones. And their AI noise reduction is now fantastic. Also, in this theme of things that Huawei's improved, you've got the fact that the company has really pushed the quality of its zoom and its ultra-wide, which you can see here, but they both come with slight caveats. For example, Nah, jadi dia pakai kualitas 4K untuk ultra wide kamera ya. Dan kalau kita lihat untuk ultra wide kameranya tuh menangan si iPhone ya, iPhone 11 Pro Max. Ini untuk kita lihat ukuran gedungnya aja deh. Di sini dia kecil banget, sedangkan di S20 Ultra dia lumayan besar. Apalagi di P40 Pro ini besar banget. Tapi untuk warna, saturasi, kontras itu kayaknya saya suka hijau rumputnya di P40 Pro. Tapi untuk white-nya menang si iPhone 11 Pro Max. example, Huawei's using an ultra-wide camera built specifically to take cinematic video, and so the output looks great and really consistent with its main camera. Compare that to Samsung, where the quality falls and the phone kind of punches up the contrast to try and compensate. The trade-off for Huawei is that this ultra-wide isn't really ultra. Nah, jadi dia juga setuju ya kalau si P40 Pro ini untuk ultra wide-nya tuh kurang ultra katanya. Jadi kurang lebar gitu. Tapi katanya dia juga bilang kalau untuk konsisten warnanya antara kamera utama dengan kamera ultra wide itu masih bagusan si iPhone dan P40 daripada si Samsung. Mungkin ya bisa jadi. Wide. Okay, the zoom cameras add an even more Nah, dia di sini mau ngebandingin untuk zoom kameranya nih. interesting layer of complexity to this, because both Huawei and Samsung are fantastic. This right here is at 6. Nah, ini untuk 6 kali zoom dari lokasi yang tadi. Di sini sama-sama bagus sih untuk 6 kalinya. Tapi untuk warna tuh masih bagusan si P40 sama S20 Ultra daripada iPhone. Menurut saya ya. 6 times magnification, and if you take a look at the ducks here, you can see that Huawei's even edges out Samsung's space zoom. Or, if you're one of those people, you could just screw it and zoom in 15 times. Nah, ini untuk zoom 15 kali. Nah, kalau kita lihat di sini udah mulai pecah ya gambar si iPhone 11 Pro Max-nya. Bandingin sama yang lain, tuh masih bagusan yang lain. Oke, kita lanjut. In those cases, you'll actually get better quality from the iPhone. Nah, jadi untuk 3,5 kali zoom di sini, untuk kualitasnya tuh, kita lihat dari batangnya ini deh. Kalau kita lihat daunnya ini susah. Kita lihat dari batang pohonnya di sini, malah bagus deh di sini. Untuk si Galaxy S20 Ultra dan P40 Pro, apalagi nih P40 Pro, ngaco banget. Masih bagusan si iPhone untuk 3,5 kali zoom. If you're enjoying this video, a sub would be amazing. Now, almost every clip you've seen so far was actually taken handheld, so you don't need telling that the stabilization is A+. Jadi semua HP-nya dipegang dengan tangan dan nggak ada stabilisasi. Dan untuk goyang-goyangnya kayak si P40 Pro nih stabilisasinya kurang ya. Coba deh kalian lihat. Was actually taken handheld, so you don't need telling that the stabilization is A+ on all 3 of these phones. But what if you start moving? Well, if you're filming at 4K resolution, a gentle walk is fine. It'll look good on all 3. But Nah, jadi kalau kalian lihat tadi di video dia lagi jalan di sini, itu stabilisasinya kurang lebih sama semuanya. Dan ya, kurang lebih lah bisa digunakan untuk jalan yang biasa aja.
Nah, jadi dia ini mulai berlari, dan kalau kita lihat waktu kondisi dia mulai berlari itu untuk si P40 dan iPhone 11 Pro Max nih mulai kewalahan gitu. Si P40-nya udah mulai kedip-kedip, si iPhone-nya juga agak kedip, tapi untuk si Samsung Galaxy S20 Ultra-nya smooth banget. Nih, kalian bisa lihat lagi ya. If we up the pace, then the P40 and iPhone's footage starts to fall apart. It's just too much motion for them to handle. If you lower that resolution to 1080p, Nah, jadi sekarang dia nurunin lagi resolusinya ke HD atau 1080p. each phone improves, but Samsung is king of stabilization. Jadi masih bagusan Samsung untuk stabilisasinya, bisa kita lihat langsung ya. I should say though, that what Huawei wants you to do with video is use its ultra-wide-angle camera. Nah, sekarang dia pakai 4K video untuk ultrawide, lensa ultrawide. That was built for situations like this. So if you switch to that, then even at 4K, it does a pretty good job. Okay, so just before I get to slow motion, I'm itching to address the elephant in the room. Nah, jadi ini untuk kualitas fotonya, main kamera utamanya. Di sini ada gambar gedung, dan kalau kita lihat di sini main kamera itu si iPhone 11 Pro Max dia lebih wide gitu ya, lebih lebar. Dan kalau untuk kualitas gambarnya saya lebih suka yang Samsung kayaknya. Soalnya dia lebih dapat feel-nya di sini, di bagian bawah rumput, dan juga gedungnya lebih warna saturasinya itu lebih pas daripada si iPhone nih. Kontrasnya kontras banget, masih kelebihan cahaya kayaknya. Dan kalau untuk si Huawei P40 Pro nih warnanya masih agak kurang, masih kurang lah pokoknya. Dia kayak saturasinya tuh masih jauh dari warna hijau rumputnya gitu ya, langitnya, gedungnya. Ya kalau saya lebih suka si Galaxy S20 Ultra. It definitely feels like this has been tweaked. Nah, kalau untuk foto badan di sini atau foto wajah ya, sebenarnya ketiga-tiganya sama bagus, tapi untuk Samsung dia brightness-nya atau kontras ini masih kenceng banget. Apalagi di bagian bajunya, itu masih kita bisa lihat langsung kalau si Samsung ini masih lumayan lah ya. Kalau kita lihat si P40 Pro ini dia lebih kontras, di bagian sininya lebih warna terang, cerah, sedangkan untuk iPhone 11 Pro Max dia lebih kalem warnanya. Dan untuk di bagian wajah, ini si iPhone 11 Pro Max dia ngambilnya pas banget di sini. Untuk si Galaxy S20 Ultra, dia memang agak lebih terang di bagian wajah, tapi kalau untuk di bagian lainnya dia pas banget dapatnya. Tapi kalau untuk gambar ini saya prefer ke si iPhone 11 Pro Max. Soalnya dari langit, wajah, dan komposisi warna bajunya juga dia pas banget ngambil. One thing that becomes quite apparent here is the sheer size of the sensors on Huawei and Samsung. Large sensors equals big depth of field. Nah, jadi dia ini untuk sensornya, si Samsung Galaxy S20 dan P40 Pro ini malah lebih bagus daripada iPhone 11 Pro Max. Karena sensornya yang gede itu, dia mendapatkan depth of field-nya yang bagus banget. Nah, bisa kita lihat di sini dari bentuk bokehnya, lebih bokeh si P40 Pro sebenarnya daripada Samsung, tapi ini masih lebih bagus Samsung daripada si iPhone 11 Pro Max. You're almost taking photos that look like portrait mode shots without actually needing to use fake portrait mode. If you actually do use portrait mode. Nah, tadi itu nggak pakai mode potret ya, maksudnya nggak pakai mode bokeh, dan sekarang dia pakai mode bokeh di sini. Dan kalau kita lihat di bagian sini, bagian latar belakangnya ini, dia mulai bagus si iPhone 11 Pro Max bokeh. Tapi masih kalah bokeh ya sama si Samsung. Tapi kalau warna sih bagusan si iPhone. And I'd say iPhones have been the gold standard for portrait mode for a while. Nah, di sini dia juga pakai mode potret, dan dia ngefoto untuk orang ya. Di sini saya juga suka untuk iPhone 11 Pro Max. All phones take good quality ultra-wide photos. Nah, di sini dia pakai mode ultra wide, tapi untuk ininya auto aja. Kalau ini saya lebih suka Samsung ya, Samsung Galaxy S20 Ultra. Soalnya dia lebih dapat untuk ultra wide-nya lebih lebar dibandingin yang lain, dibandingin ketiganya. Dan untuk warna dia juga bagus.
during the day at least, but as with video, quite apparent is Huawei's not so wide angle. Dia juga bilang kalau si Huawei ini nggak terlalu ultra wide kameranya dan masih menang si Samsung untuk ultra wide-nya. Samsung and Apple's shots are just more. Nah, kalau kita lihat dari sini kelihatan banget nih dari jarak si lubang-lubang jalan ini, lubang perairannya. Dan untuk warna langit ini si Huawei dapat ya mataharinya kayak gini. Si Samsung ngeblur terlalu terang kayak gini. Dan untuk iPhone dia juga dapat tapi nggak sebagus si P40 Pro kalau kita lihat. Tapi untuk ukuran detail jalan dan juga gedung langit nih Samsung masih menang sih. Tapi kalahnya di sini di cahaya sih. More dramatic. Zoom, when taking photos, is maybe the most interesting part of this comparison. On paper, you might think that. Nah, ini untuk satu kali zoom. Si Huawei ini lebih ngezoom daripada yang lainnya untuk satu kali ya. Huawei's got this one in the bag. After all, it has a 5 times optical zoom versus Samsung's 4 times. Nah, di sini 5 kali optical zoom. Bisa kita lihat kalau untuk zoomnya ini masih bagusan si Huawei. Kalau kata saya. Soalnya ini masih dapat gitu feel-nya. Si Samsung malah terlalu gelap, si iPhone malah terlalu terang kayak gini. But not quite. Samsung zoom camera may have less magnification, but it has a higher resolution. Jadi kalau untuk si Samsung dia memang untuk 20 kali zoom, dia warnanya kurang tapi detailnya masih dapat ya. Dibandingkan sama ketiga HP yang lainnya. Dibandingkan sama 2 HP lainnya maksudnya. So, for photos, when you start zooming in crazy numbers, Samsung has more room to crop inside its image. The big question, though, for a lot of people is, which one captures more detail? Huawei has a 50... Ini masing-masing punya karakteristik untuk pewarnaannya. Si Huawei agak pucat, Samsung Galaxy S20 Ultra dia saturasinya lumayan bagus. Dan untuk iPhone dia warnanya dapat juga, tapi untuk warna jalan, aspal, gedung, langit dia berbeda sama yang lainnya. Jadi ya masing-masing punya karakteristik untuk pewarnaannya sendiri. 50 megapixel main camera. Samsung has a 108 megapixel one and Apple 12. So if you take a max resolution shot on each and crop all the way in, Nah dia jadi nge-crop ini kameranya untuk 20 kali zoom dari hasil fotonya. Di sini Samsung detailnya masih dapat. Tapi untuk si iPhone nggak usah ditanya ya udah ngeblur kayak gini. Untuk si Huawei sama Samsung dia masih dapat. Tapi untuk di sini kayak masih bagusan si Huawei ya. Untuk 20 kali zoom di fotonya untuk di crop. Kita lihat bagian ini ya. Tongkat ya. The result is about what it sounds like on paper. But here's the thing, almost all the time you won't be capturing max resolution photos. Ini auto mode, main kamera, ini baru kelihatan bagus banget. Detailnya si Huawei. Keren. But wait, there's another twist. Nah ini mungkin keadaannya di sini low lag ya. Di sini Huawei P40, Samsung Galaxy S20, iPhone 11 Pro Max-nya kurang sih. Kalau di sini cahayanya lebih dapat si Huawei. Kalau Samsung dia kayak lebih natural warnanya gitu ya, agak coklat, memang benar-benar coklat. Huawei steamrolls. If we crop into this shot here, there's an immediate difference in how much information is being captured. If we go darker, that trend is somewhat exaggerated. Again. Nah, jadi dia coba lebih gelap lagi di sini. Warna lilinnya beda-beda, lampunya beda gitu loh. Di sini warnanya kayak warna lampu neon, di sini warnanya kayak warna lampu pijar yang 5 watt. Kuning gitu ya. Di sini juga si iPhone ngambilnya warnanya kuning. Kenapa sih Huawei beda sendiri warnanya? Dan kalau kita lihat di sini warna kursinya juga beda banget. Di sini mungkin kayak agak warna emas, di sini kayak warna coklat. Ya. This is not using the night mode on the phones. Nah, dia nggak pakai night mode. Kita lihat detail kursinya tuh beda-beda warnanya di sini. And to give you an idea, this is that same photo taken using night mode on all three. Oke, jadi ini tadi mode auto ya untuk ngambil gambar. Si Huawei menang banget di sini. Kontras warnanya.
Yang lainnya gelap nggak kelihatan. Information. And to give you an idea, this is that same photo taken using night mode. Nah, jadi ini foto yang sama dia ngambil dengan night mode dengan kamera. Mode malam di sini warnanya hijau kuning. Ini warnanya nggak tahu apa, merah gitu ya. Si iPhone juga ngawur. Untuk night mode kayaknya menangan si Huawei. On all three. Back to normal and night mode. You can probably tell the iPhone sees the biggest immediate gain from this piece of software, and Huawei's barely changes. So to reiterate, if you're just shooting on auto mode on all the phones, P40 feels like a literal generation ahead. If you are going to use night mode though, providing things aren't too dark, all three are great. And to be honest, which smartphone's photos you prefer is more of a style thing, as opposed to one being explicitly better than the. Nah, itu tadi beberapa contoh night mode-nya. Kalau kita lihat si Huawei memang lebih detail gambarnya kalau untuk night mode. Tapi warnanya memang masih agak acak-acakan. Jadi nggak sesuai sama yang aslinya. Others. But if you get really dark, then Samsung starts acting up. Ini keren banget nih. Untuk mode yang gelap banget si Samsung masih dapat kayak gini. Untuk si Huawei bintangnya banyak banget coba. For example, flicking into ultra-wide, the difference is just phenomenal. Nah, di sini untuk night mode ultra wide kamera. Kita lihat di sini untuk ultra wide si Samsung dia masih dapat sih, tapi nggak sebagus si Huawei. One is night mode, sure, but the other one is flash. And Nah, di sini dengan flash, untuk gambarnya sih bagusan si Huawei ya. Tapi untuk cahaya di ujungnya ini dia hilang. Kalau yang lainnya masih ada gitu di bagian sini ya. Ini juga untuk iPhone. Detailnya sih menang Huawei, tapi untuk keselarasan warna dan segala macamnya kayak si iPhone deh yang bagusnya. Huawei has added an insanely bright flash module onto its phone. Of course, bright is good, but if it's too bright and the software doesn't deal with it accordingly. Nah, dicoba lagi flashnya tapi nembak ke sofa yang warnanya putih. Dan di sini untuk Huawei dia kayak terlalu terang mantulinnya. Dan untuk si iPhone dia malah dapat detailnya banget. Untuk Samsung dia kurang sih. Kita bisa lihat di bagian sininya ini nggak dapat detail dari sofanya. Alright, let's slow things down for a minute. Nah, sekarang dia mau coba 120 fps slow motion. Literally, all three phones can take slow motion footage to varying degrees. You've got continuous slow motion up to 240 frames per second, and Nah, ini untuk yang 240 fps slow motion. I think on balance the iPhone takes the nicest looking slow motion. Nah, kalau kita lihat tadi si iPhone lebih bagus ya ngambil untuk slow motionnya. Coba deh dilihat lagi. 40 frames per second, and I think on balance the iPhone takes the nicest looking slow motion footage. But the other two can do something that the iPhone can't. Shoot bursts of super slow motion footage. And you don't need telling that the P40 Nah, di sini dia pakai mode super slow motion, dan untuk di sini yang lainnya malah lebih dapat daripada si iPhone. Pro has inherited the frankly nuts super slow motion. Si Huawei gila banget nih super slow mo-nya, lebih lambat lagi. Untuk Samsung dia nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat untuk super slow mo-nya, tapi si iPhone dia nggak sebagus yang lainnya untuk slow mo-nya. Dia malahan kelihatan kayak yang 240 fps tadi. From the Mate 30 Pro last year. It's so slow it is unreal. You could almost say it's borderline boring to watch, but with this kind of frame rate, your entire perspective on the world is different. Apple and Samsung also let you take slow motion on your front cameras. Jadi tiga-tiganya sekarang punya mode slow mo di kamera depannya. It's cool to have, I guess. Dan di sini untuk sampel dari Huawei dia patah-patah ngambilnya ya. Samsung also let you take slow motion on your front cameras. It's cool to have. Dan untuk si iPhone 11 Pro sama Samsung, dia masih smooth, nggak patah-patah kayak si Huawei. I guess. I've not used it once outside of a testing environment. But that brings me to the front cameras generally, and it's never been a closer battle when it comes to selfies. Nah, ini pakai auto mode untuk kamera depannya. Kalau kita lihat di sini Huawei cahayanya terang banget untuk bagian muka, tapi dia dapat keseluruhannya. Dan di sini dia bagianin sini di Huawei. Untuk iPhone dia juga memang masih agak gelap, tapi nggak terlalu gelap kayak si Samsung. Dan
masih ditolerir. Untuk di bagian di sebelah kanan yang terkena mataharinya, dia juga untuk warnanya dia udah pas. I don't think that's a biggie for front-facing photos, and they've all got an awesome selfie. Nah, sekarang dia pakai mode potret ya, untuk di kamera depan. Dan kalau kita lihat di iPhone 11 Pro Max-nya ini, terlalu ngezoom dibandingin dua yang lainnya. Jadi si iPhone dia jadi kayak nge-crop gitu bagian depannya. The portrait mode too. So, which phone do you think won? Huawei's phone is still on early software, so it might improve, but my current conclusion is that iPhone is still the king for video, but its lead is shrinking over its Android counterparts. Nah, jadi itu dia beberapa hal yang bisa kita lihat langsung untuk perbandingan kameranya antara si Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra, dan iPhone 11 Pro Max. Kalau untuk video, jujur saya milih si iPhone 11 Pro Max. Tapi dalam beberapa kesempatan untuk pengambilan gambar, si Huawei memang lebih bagus di night mode-nya. Untuk Samsung Galaxy S20 Ultra dengan cahaya yang cukup, dia bagus banget dapatnya untuk kamera belakang. Lalu juga untuk iPhone dia memang menang di video. Dan untuk kamera depan dia warnanya pas banget, nggak terlalu pucat untuk di bagian kulit. Tapi untuk bagian portrait mode-nya dia terlalu nge-crop sehingga kelihatannya lebih sempit kameranya. Nah, jadi untuk kalian yang udah lihat video ini gimana? Milih antara Huawei P40 Pro atau Samsung Galaxy S20 Ultra atau si iPhone 11 Pro Max? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian mau lihat langsung videonya, bisa langsung kunjungi di YouTube-nya Mr. Who See The Boss. Mungkin itu aja untuk reaksi video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya Alif Kapriatna mohon pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!